Kalau adik-adik punya masalah, adukan sama Allah. Ya Allah, ya, susah menghafal. Dulu teman saya itu susah untuk menghafal. Sampai dia itu Al-Quran dijadikan bantal. Ya Allah, masukkan ke kepala, masukkan. Ya, kelihatan konyol, tetapi dengan kegiatan yang istiqomah, teman saya itu hafid Al-Quran, bahkan bersama, bahasa Arabnya lancar, bahasa Inggrisnya lancar. Ya, padahal belajarnya satu hari paling 1 jam tidak ada itu. Nah, ya, manfaatkan tempat ini menjadi ajang tarbiyah sebaik-baiknya. Kembali dari sini, pulang ke rumah, bangga ayah dan ibu ayah semua. Alhamdulillah anakku. Ya, apapun amalan di pesantren ini, lakukan hal yang sama di rumah. Ada menghafal Qur'annya, ada wiridnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, ya, saum Senin Kamisnya, lakukan sama persis. Itu menjadi kebahagiaan orang tua. Saya sampaikan, tidak ada kebahagiaan orang tua paling tinggi ketika melihat kesolehan anaknya. Ya. Tidak ada kebahagiaan orang tua paling tinggi di muka bumi ini kecuali dia melihat kesolehan anaknya, baik akhlaknya, tawadu orangnya, taat anaknya. Itu adalah kebahagiaan tertinggi yang sangat diharapkan oleh orang tua. Nanti adik-adik harus menjadi orang tua itu, harta benda itu tidak begitu menarik. Punya anak tapi kurang ajar yang luar biasa, tidak mau punya. Tapi kalau anak itu soleh, ngomongnya lembut, tutur katanya santun, ya, santun itu santun, tidak boleh teriak-teriak. Ustaz, tidak boleh. Wanita itu sama ya, tidak boleh. Yang terakhir adalah istiqomah dan sabar. Pasti ada yang pernah merasa goncang. Tahu goncang? Goncang itu kepengen pulang. Ya, ingat orang tua, ingat jalan, ingat jembatan. Oh, semua ingat. Kalau sudah goncang itu semua ingat. Ingat temannya, semua ingat. Kucingnya diingat. Ya, ada kalau mau tidur biasanya cerita, tidak tahu mana. Padahal ada setiap hari ketemu kan. Sebelum tidur itu pasti cerita, dan cerita itu tidak jelas temanya. Sekali cerita tentang buah, habis buah cerita tentang kucing, habis kucing cerita tentang teman, habis teman cerita tentang rumah, habis rumah cerita lagi. Pada tema itu seolah-olah cerita tidak ada habisnya dan diulang-ulang. Ya, ketika ada yang goncang, Ustaz punya satu rumus dan ini jitu dan berhasil. Di mana-mana saya memberikan ceramah kepada santri, Ustaz saya ini goncang, Ustaz mau pulang, Ustaz ada rumusnya? Ada. Apa rumusnya? Rumusnya adalah tahan 1 hari. Apa rumusnya? Tahan 1 hari. Jadi kalau ada yang harusnya mau pulang, ya Allah mau pulang ini, tahan 1 hari sampai hari Selasa. Setelah hari Selasa mau pulang, tahan 1 hari lagi. Sekali lagi. Hari Rabu mau pulang, tahan 1 hari lagi sekali lagi. Begitu seterusnya sampai lulus. Ya, sama. Insya Allah rumus tahan 1 hari ini akan berhasil mengantarkan adik-adik sampai 3 tahun 6 tahun di pesantren ini. Ya, sabar dan istiqomah. Sabar saja. Taat kepada ustazah, taat kepada ustaz. Ikuti apapun yang diarahkan. Ya, Ustaz Hidayat ini tidak ada model seperti itu. Ilmunya biasa-biasa saja. Ya, tidak soleh-soleh amat juga. Istrinya itu ada 40 sedikit sebenarnya. Mendapatkan teori. Ya. Tapi karena ketaatannya, Masya Allah, Allah muliakan. Allah muliakan. Sekarang menjadi ketua DPW, menjadi pengurus pusat PBH, banyak lagi amanah, lebih banyak daripada saya. Ya, kesibukan beliau luar biasa, keliling kemana-mana, memikirkan Jawa Barat yang luasnya ada 27 kota kabupaten. Ya, karena keutamaan kita dengan Ustaz, Masya Allah, yang ilmu yang perlu kita pelajari tidak masuk dengan sendirinya ketika kita sudah berada di negara Allah. Ya, nah, seperti itu ya. Maka yang di sini pesan Ustaz adalah sabar dan istiqomah. Rumus supaya kita bertahan
goncang tahan satu hari. Tahan semua. Insya Allah yang akan datang. Semua yang ada di sini itu adalah sesuatu yang baik buat adik-adik. Tinggal adik-adik pertahankan, berikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dilahirkan ke dunia ini bukan menjadi anak yang tidak bisa membanggakan apalagi durhaka kepada orang tua, tetapi kita menjadi salah satu generasi terbaik di muka bumi ini dan kita bisa memberikan kontribusi terbaik kepada agama Islam dan dunia akhirat. Siap berdua? Siap saya menjadi hafidhah? Siap. Sini ada GPH nggak sini? Ada GPH sini? Gerakan Pandu Hidayah itu ada? Ada? Siapa ketuanya? Tidak ada. Masya Allah, mampu. Nanti dibuat ya BPH. Insya Allah nanti dia akan dipandu sama ustaz-ustaz ya. Tahu nggak kemana wilayah BPH? Nggak tahu juga. Silakan. Komandan wilayah BPH Jawa Barat di depan Anda semua. Ya, Ustaz Taufal, ya, saya sendiri. Makanya saya semua tidak ada seperti gerakan BPH. Nanti betul ya, kita sama Ustaz dan Ustazanya bentuk BPH di sini. Karena sangat penting. Ada halakonya, ada kegiatan lapangannya dan lain-lain. Sangat menyaksikan. Ya, asyik betul itu BPH. Nanti ikut nanti ada Jambore Nasional. Ya, ada Jambore Nasional di bulan 10 kalau tidak di bulan 11. Biasanya diadakan di Jawa Timur. Ya, kemarin diminta di Balikpapan, mudah-mudahan nanti di Jawa Timur dari Ashabul Kahfi kirim ikut GPH nasional apa Jambore Nasional yang kedua waktu itu kita adakan kumpul 5.000 santri Hidayatullah seluruh Indonesia. Dari Papua paling banyak ini. Dari Papua itu kirim hampir 1000-an ya, dari 5.000 itu dari tanah Papua itu hampir 1000. Mereka jauh dan bisa berangkat. Nah, ya mudah-mudahan nanti di tahun ini dari Ashabul Kahfi ikut Jambore Nasional ketiga. Amin. Ya, disiapkan karena nanti tapi dengan santri-santri yang lain. Ya. Baik seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan oleh Allah istiqomah dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, singkat padat tapi masalah